Wadidaw, coba tebak nih fams, lagi pada sibuk apa nih? Jadi, mamang-mamang ini lagi pada ngadon salah satu mie kebanggaannya warga Jawa Barat, yaitu mie glosor. Nah lo, ketahuan, pasti banyak yang belum tahu ya fams. Waduh, biar nggak kudet alias kurang update nih, sini, biar abang Ajoy bocorin ya, serba-serbi soal mie glosor. Kenyal, legit, beraroma kunyit. Makanya puas banget nih menggambarkan kenikmatan mie yang satu ini. Mie glosor sebetulnya salah satu menu yang biasanya populer banget saat bulan puasa fams. Sebab sesuai namanya, mie ini punya tekstur yang ngegalosor banget, alias licin dan mengkilap. Saat diseruput, widih, langsung meluncur ringan tuh dan merosot ke dalam perut. Cocok banget kan dinikmati saat berbuka? Nggak terlalu berat, tapi juga mengenyangkan. Tapi tenang, kalau kamu mau nyobain mie glosor selain bulan puasa, ada nih rumah makan yang menyajikan mie glosor setiap hari. Namanya Warung Bogor. Seperti namanya nih fams, warung ini memang terletak di Bogor, Jawa Barat. Kalau di sini, kamu bisa menikmati lezat dan segarnya mie glosor setiap hari. Seporsi mie glosor tradisional ini biasanya diolah bersama berbagai tambahan bahan sayuran, seperti kol dan sawi, dan juga tambahan topping seperti bakwan goreng. Cita rasanya gurih, lembut, dan pastinya kenyal merosot. Dipadu dengan sayuran yang garing dan segar. Wih, lengkap banget nih. Selain mie glosor tradisional, sekarang banyak juga nih pedagang yang lebih kreatif. Misalnya aja, mie glosor yang sekarang ini juga disajikan dengan semangkuk bakso sebagai pengganti mie kuning fams. Sudah puas menikmati sepiring mie glosor? Wait, jangan kemana-mana dulu nih fams. Di Bogor bukan hanya olahan mie glosor aja nih jadi juara. Pabrik pembuatannya pun juga berasal dari kota hujan loh fams. Salah satu yang paling terkenal adalah mie glosor Pak Eman. Mie glosor Pak Eman ini udah eksis sejak tahun 90-an. Produksinya juga nggak main-main fams. Meski terlihat sederhana, pada hari-hari biasa, pabrik ini bisa memproduksi hingga 5 ton mie glosor. Sedangkan pada bulan Ramadan, produksinya bisa mencapai 20 ton. Widih! Untuk dapat membuat 20 ton mie glosor fams, para pekerja ini harus lembur dan bergantian shift hingga 24 jam sehari loh. Dalam satu kali produksi, proses yang dilaluinya pun ini cukup panjang. Namun, karena para pekerja ini sudah ahli betul, dalam waktu sekitar 1 jam aja sudah bisa menghasilkan 1 ton mie glosor. Berbeda dengan mie lainnya yang berbahan tepung terigu. Mie glosor justru terbuat dari tepung kanji, sehingga licin dan enggak kesat fam. Menggunakan tepung kanji dari tanaman singkong ini membuat stigma mie glosor awalnya dicap sebagai kuliner ecek-ecek fams. Namun kini mie glosor justru jadi santapan favorit semua kalangan loh. Setelah diadon, mie glosor pun dicetak perlahan fams. Dengan adonan yang tepat, mie ini akan jadi elastis dan gak gampang putus. Oh iya fams, meski terkenal sebagai sejarah khas Bogor, sebenarnya mie glosor ini bukan berasal dari Bogor loh. Mie ini awalnya diproduksi di Sukabumi. Namun, semakin lama, justru lebih terkenal dan digemari oleh warga Bogor. Nah, biar rasanya makin gurih dan teksturnya makin licin dan elastis, habis direbus, mie glosor nggak bisa langsung di-packing. Mie harus diaduk dulu nih dengan minyak kacang. Minyak inilah fams, yang jadi rahasia mie-nya menjadi makin mulur-mulur. Dan gak lengket satu sama lain. Pemakaian minyak kacang ini pun membuat aroma mie glosor ini ekstra harum fams. Well, gimana fams? Tertarik mencoba nikmatnya kenyal lembut olahan mie glosor? Atau jangan-jangan malah ingin punya usaha bikin mie glosor sendiri? Widih, cuan gocor ala mie glosor fams, mantap!